Afiful Haq, apa kabar? Oke, baik. Lo apa kabar? Udah datang, gue ngantuk banget hari ini. Tidur. Udah tidur, kebanyakan tidur justru. Banyak kerjaan. Banyak kerjaan, banyak project, ya alhamdulillah lah ya. Nah makanya di tengah-tengah kesibukan, gue juga berharap banget kemarin itu lu bisa hadir di sini, karena gue tahu lu salah satu talenta yang berbakat yang berasal dari Aceh. Gue bangga banget, kau sekali lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Lu apa kabar sih? Baik, alhamdulillah. Itu kesibukannya apa lagi? Kesibukan sekarang Project? enggak, belum. Belum, berarti akan. Kita nggak pernah tahu kan? Iya, Kita nggak sih, pernah tapi tahu. jangan sampai juga. Maksudnya Iya. kapan lu ngojek bukan masalah profesi ya, tapi maksudnya profesi. kapan lu kerjain. Emang kenapa nih ojek kenapa emang? Ya nggak ada. Nggak Nggak, maksudnya masalah. gini, Nggak lu kan masalah. nyanyi, manggung. Iya. Ntar kalau lu kurang tidur, lu itu nggak bagus bawa motornya. Benar, karena juga itu membahayakan penumpang kan? Panjang. Membahayakan penumpang. Sebelumnya lu fokus apa? Sebelumnya kalau dibilang Maksudnya fokus kuliahan doang atau memang kuliah, tapi nggak fokus kuliah juga. Tapi kayak di musik ini baru satu hal yang kayaknya gue pengen di musik nih. Oke, lu nyadar lu pingin ke musik itu kapan? 2017 selesai audisi Idol. Oh, Jadi dulu pernah kayak di Aceh 2017 ada audisi Indonesian Idol kecil-kecilan. Ada di sana ya? Ada. Jadi kayak secret itu. bukan. Jadi Karena zaman gua kontes dangdut di sana diem-diem. Jadi Pemprov ketika itu entah ada alasan tertentu lah, pokoknya nggak boleh ada audisi semacam itu. Jadi kita kan anak-anak Aceh yang memang punya bakat itu pasti ke Medan kan? Iya, kebanyakan ke Medan. Nah di 2017 itu ini Grab dulu baru masuk Aceh. Nah Idol itu dulu kerja sama Grab. Oh, kira lu nge-grab. Enggak. Balik lagi nih ojek ya. Dari tadi bahasnya ojek kan grab. Ini serius. Jadi Jadi promosiin gak enak gua mah. betul. 2017 dia bikin street audition. Oh, jadi Jadi salah satu promo mereka lah. Nah, promo mereka Grab udah ada di Aceh. Mereka bikin street audition, audisi kecil-kecilan, ya udah terus ikut. lu lolos? Alhamdulillah Enggak. lolos. sih. Ceritanya lolos tadi. Lolos. Ya mana tahu kalau gue ceritanya gue ikut apapun, tapi masalah lolos atau enggak bisa belakangan, bener nggak? Betul. Yang penting usaha. Itu gagal. Gokil. Tapi ya kalau yang gue dengar, lu ini walaupun lama nih banyak teman-teman kalau yang pas kita review kemarin kita riset juga siapa sih Afif ini gitu. Ya gue pertama tertarik pastinya ketika ada anak Aceh yang menurut gue karena kita sulit beda dengan daerah lain. Jarang banget anak Aceh itu yang terjun memang ke entertainment. Mungkin ya memang karena Kenapa tuh? jauh kali ya. Karena Aceh Aceh kan merasakan ujung. kan orang Aceh juga kan. Kenapa tuh? Nggak, jangan aneh-aneh ntar isunya betul mana. Tapi karena kita jauh kali ke Jakarta. Mungkin entertain itu bukan salah satu profesi yang untuk di sana. Iya. Ya, you know lah. Tapi sebenarnya di sana itu secara hiburan, dunia hiburan kan memang aktif Iya, banget. aktif. Aktif, tapi begitu kayak beberapa teman-teman yang sudah ke nasional itu kayak langsung keluar dari Aceh gitu, kayak ada gapnya tersendiri. Sementara kalau aku kan sempat produksi lagu-lagu daerah dulu ya, lagu Aceh, itu kayak disambut hangat juga, cuma begitu ke sininya kayak ada jarak gitu. Kayak semacam mungkin kalau kita kayak Agnes mau ke internasional itu selalu ada kurangnya, ada ininya gitu. Ya, kok lucu. Enggak ya. Enggak, tapi mungkin secara kenapa di sana satu memang daerah syariah itu otomatis banyak ketentuannya dalam penyelenggaraan suatu acara. Jadi kayak ketika cara berpakaian, cara bernyanyi mungkin akan seperti itu. Tapi sekarang kalau aku lihat sendiri sih kayak aku masih ngikutin tuh kan kayak di Instagram berarti. Gila lu udah minum ya? Juga haus banget. Kapan? Lu tadi Sebelum tamu sih bebas sebelum- aja. Terus minum. Ada manis-manis ya. masuk. Jadi Kalau aku kan sempat ngerasain yang kayak coba berkarir musik di Aceh sama di Jakarta, dan zaman dulu itu sama sekarang kalau aku lihat di teman-teman di Aceh sekarang, industri kreatif mereka udah mulai gokil sih Udah mulai jalan sih. Kayak event, film. Sebenarnya
aku salah satu yang bangga ketika melihat ada karya-karya sekarang bisa dari daerah banyak Aceh banget yang sekarang. keren, sinematografinya keren. Iya. Cuman mungkin ya itu dia belum terpromosikan dengan baik ataupun jujur li ketika kita orang-orang seni ini itu sangat benar-benar butuh perhatian sih dari pemerintah. Sebenarnya daerah lain juga Perhatian kan ngomong. iya perhatian dari pemerintah karena kita ini aku selalu ngerasa gitu terlepas dimanapun ya orang seni itu walaupun dibilang ini bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari budaya segala macam, tapi itu hanya sekedar omongan gitu. Jadi sangat disayangkan banyak talenta sebenarnya gini, kalau dibilang karena gua jalur dangdut mungkin lo enggak seberapa denger nih ataupun ngerasain pressure-nya. Iya. Kalau dangdut itu kan dekat dengan joget-joget itu identik dengan nanti ada yang minum dan sebenarnya kalau diarahin, kalau dibikin kata itu nggak seburuk itu kok. Nggak seperti itu. Pisau gua pegang itu beda, mungkin gua bisa potong motong buat jadi masakan yang positif, lu mungkin beda lagi gitu. Nah kembali diarahkan, dikasih edukasi bahwa ya bermusik dengan berakhlak mulia itu kalau kita jargonnya di dangdut. Udah sih, itu doang. Nah mungkin yang lo rasain juga beda kan. Tapi yang gue salutin ketika lo memutuskan untuk, kan lo sendiri sadar kalau salah satu dunia musik itu bukan salah satu profesi yang benar-benar yang bisa diperhitungkan nah, di sana. Karena itu kenapa lo memutuskan itu? Nah, kalau memutuskan itu nggak tahu ya, karena mungkin aku sendiri orangnya saklek. Kalau udah pengen sesuatu hal itu Lo kejar? Oke. Kejar, ya even jalan kaki belum tentu nggak nyampe kan. Walaupun ibaratnya walaupun itu slow, lama, belum tentu nggak nyampe kan. Ya itu namanya proses. Ya udah kayak karena aku juga masih baru banget. Keluarga setuju? Alhamdulillah mendukung 100%. awalnya itu masih kayak mereka nggak bilang mereka nggak setuju, tapi mereka juga bilang nggak mereka setuju. Kayak di awal tuh kayak, ayo nak, nih ada lo buka lowongan ini. Karena aku kuliah juga dulu. Oh iya. Ya, kuliah 7 tahun, lama 7 tahun. Kelar ya? 7 tahun tuh lama. 7 tahun lama. Lo kenapa bandel? Bukan. Nggak sesuai jurusan yang lo mau? Ini berdosen-dosen tahu nih. Enggak, Oke. karena belum dapat restu dari orang tua untuk di musiknya sebenarnya. Berarti dari awal lo udah mendem bikin musik, dunia musik. Dari pengen di musik itu kayak cuman pengen nih senang. Aku dari awal kayak aku di Aceh kayak di kampungnya itu di Melabuh, dari SD sampai SMA tuh nggak pernah ada ikut festival atau apa gitu, nggak pernah. Makanya kayak teman-teman di sana pas tahu aku nyanyi mereka kaget. Karena dulu kan di tongkrongan ada yang anak band, gitaris, itu ada teman-teman deketku ada mereka ikut festival, aku nonton. Dan lo nggak pernah nunjukin? Nggak pernah sama sekali. Oh dia berarti nyuri start duluan nih, dia mendem, dia ngumpulin semua energinya, udah kelar. Karena kan buat apa ya? Dulu tuh buat anak sekolahan, buat perform di depan orang tuh kayak pressure-nya kan masih kayak mendadak. ya kalau orang Aceh bilang tak. Kaki harus Dari tadi kan pada request ngomong bahasa daerah kayak gitu. Tadi kayak gini. Gini ya. Remor. Kayak gitu. Ya udah. Oke, kesibukan ketika lo ke Jakarta itu langsung memang terjun di dunia musik ataukah memang sempat kerja atau gimana? Langsung musik. Alhamdulillah ya jalannya tuh ada aja. Walaupun ya senggarapnya banyak ya. Tapi ya langsung di musik. Terus, masa lo join langsung produksi? Atau? Enggak. Awalnya tuh kayak sebenarnya aku nggak ada rencana stay di Jakarta. Nggak ada rencana. Itu Tanah Abang belanja. Nah itu tadi kan 2017. Itu kan kalau di Aceh itu pedagang itu ke Tanah Abang belanja baru jual di sana. Kalau dengan harga 3 kali lipat. Dengan ini barang Jakarta. Lu jangan curhat, biarlah mereka makmur juga. Tapi kan sekarang udah enggak. Sekarang kayak ya tinggal Shopee segala macam. Orang juga udah melek, ini ori, branded, enggak kan Tinggal sekarang online aja ya. online. Sekarang kan semudah itu orang nyari informasi. Ya gue juga pernah tapi gagal. Waktu itu gue pernah pesan online. Ya. Itu nasi dari Korea. Hah? Nyampe sini udah berjamur. Enoki keluarnya. Nasi berjamur. Lucu. Oh. Kamu.
Lu tahu? Iya. Aku mau usir. Bukan. Terus. Ya, tadi Masalah 2017. Masalah Tanah Abang. Bukan. Masih ya. Masih dagang. Nah, ini baru lucu nih. 2017 tadi ikut terus gagal. Terus aku pulang, balik lagi ke Aceh. Oh, karena ikut gagal itu audisi atau apa? Audisi. Di eliminasi 1. Oh. Ya, jadi sempat ya golden tiket segala macam, tapi nggak jauh lah, di sana besar. Aku pulang itu karena masih aku lagi skripsi. Aku kuliah 7 tahun tadi. Itu aja udah di tahun kelima itu udah seminar sebenarnya. Oke. Sorry tahun kelima. Tahun keempat. Enggak. Sorry semester. Itu berapa tahun sih 7 semester itu? 4,5 tahun ya. 4,5 tahun. Di 4,5 tahun itu udah seminar skripsi seminar. Lu kuliah jurusan apa dulu? Ekonomi pembangunan. Udah seminar segala macam, judul udah ada, udah bimbingan. Nah, Ketika bimbingan itu lo diusir. ketika bimbingan itu saya lebih terusir gitu ya. Enggak, dosen mungkin lulusin, maaf ya Pak. Mungkin Terima benar. kasih Bapak. Karena udah kelamaan. Dan ada dosen gua Budiana Sapa, baik banget. Makasih Bu, Bapak. Lu sekarang di sini ngejilat. Enggak, tapi itu orang baik banget. Bu, lu bayangin ya ini. Enggak, kalau gua percaya kalau ibunya mungkin baik. Karena berhasil ngelolosin lu. Ya, tapi itu karena salah satu yang buat gua lulus mungkin karena kasihan banget ya. karena lu bayangin kalau orang biasa skripsi itu biasa ngejar dosen kan. Iya. Ini dosen ngejar gua. Ya itu karena dia udah bosan ngeliat lu di situ. Gimana caranya minggu ini dia keluar tahun ini. Assalamualaikum Afif. Siapa nih? Enggak usah. Assalamualaikum nak, kapan mau ketemu? Ya udah, sampai suatu hari dia WhatsApp, dia nggak ngomong assalamualaikum apa enggak. Dia kirim foto surat pergantian dosen pembimbing. Ibu udah nggak bisa bantu Afif lagi. Kalau bulan 11 ini Afif nggak sidang, aku diganti judul, ganti pembimbing. Kalau ganti pembimbing kan lo kasih ganti judul, seminar ulang, lalu tuh gua yang kejar dosen, bu ini segala macam, lalu lulus alhamdulillah. Nah lulus selang 3 hari wisuda itu buka lagi audisi. Jadi aku tuh ikut audisi 2 kali. 2 kali audisi. Tapi memang ketika itu passionmu mulai ini ya. Itu udah mulai terarah. Dan lu tahu kemana arahnya. Tapi lu merasa sia-sia nggak dengan lu sudah berapa 7 tahun? 7 tahun kuliah terus yang kayak merasa terbuang waktu. Sebenarnya enggak sih. Atau ada ilmu itu yang bisa lu terapin sekarang? Ya sih. Kalau dibilang ilmu yang gue belajar sana mungkin lebih ke cara kita menanggapi sesuatu mungkin. Karena kan gue juga kuliah mereka membentuk pola pikir kita kan. Bentuk pola pikir segala macam. Pola pikir apapun itulah dari perkembangan kita kan masa transisi dari remaja menuju dewasa, dan ketika kita di lingkungan kuliah itu tambah kedewasaan lagi kan. Ya, nah ketika itu mindset lu pasti di awal itu pasti gejolak kan ketika memutuskan untuk berkarir di dunia entertainment. Nah itu semua bertolak belakang. Bergejolak lebih ke bergejolak itu lebih ke bukan ke arah yang ragu-ragu. Bergejolak itu lebih ke arah pengen banget nih. Harus nih. Makanya tadi yang di awal tadi aku bilang sebenarnya ke Jakarta tuh nggak sengaja. Kenapa? Karena emang nggak ada prepare sama sekali pengen stay di sini. Jadi itu cuman bawa baju seadanya, cuman buat audisi doang segala macam. Pas gagal di audisi, kenapa? Iya sih, Tanah Abang, betul. Ini sudah Tanah Abang. Hari pertama gue selesai audisi gue ke Tanah Abang. Tapi bukan niat gua. Jadi diajakin teman. Ada teman sekamar orang Kalimantan. Dia tahu gue pengen stay di sini. Dia bilang, ya udah kita jalan-jalan dulu. Nah dia yang pengen ke Tanah Abang buat gawe. Ya wajar lah, Tanah Abang itu kan pusat terbesar, salah satu pusat terbesar perbelanjaan se-Asia ya. Iya.
Ya tanah siapa sih kalau bukan tanah Abang. Abang. Kayaknya dia abang deh gitu. Nah, lu sempat bekerja atau masih bekerja sekarang di salah satu kafe atau apa? Club? Live musik ya, Iya, live music. Lu ngisi ya? Ngisi setiap ya hampir setiap malam lah. Dangdutan. Apa? Dangdutan. Ke jogetnya iya. Jogetnya iya. Semua main dangdutan. Coba joget. Oh, itu enggak ada. Jadi gimana coba. Oh, jadi nantang gua. Ini dong berarti ya. Nah, jempol gini nih deh. Jempol. Kenapa? Enggak ada. Nggak ada Cuma kan? kayak puting beliung. Oh, puting beliung. Angin. Cahaya Aman ya. Aman. Tapi lu ngerasa nggak ketika lu memang bekerja di mana lu kerja tadi? Di bar. Di bar. Nah, lu ngisi di situ akan keganggu nggak aktivitas lu dengan produksi ini? Untuk produksi Ini kan mengarah profesional, bukan berarti yang itu nggak profesional, tapi istilahnya udah bikin karya, dipasarkan, walaupun istilahnya kita akan perform di tempat-tempat yang akan begitu juga gitu kan. I have no choice, gue nggak punya pilihan lain buat bertahan di sini kan. Karena gue ijazah, gue kuliah. Ditahan ijazah lo? Enggak, ijazah juga masih di sana, masih di kampus. belum gue ambil. Ya berarti lu belum lulus. Siapa tadi Bu Nudiana? Budiana siapa? Oh Budiana bakar aja. Enggak, karena emang nggak tahu mau diapain juga. Enggak, tapi yang namanya ilmu itu menurut gua sih nggak ada yang sia-sia ya. Nggak ada yang sia-sia. Jadi gini, setiap proses pembelajaran mungkin dulu gua kuliahnya di informatika nih, di komputer. Kalau dibilang yang kepake itu 10% doang yang kepake. Di dangdutnya. Bukan dangdut, keseharian. Oh, keseharian. Di dangdut juga kalau gua ngupload ini sesuatu gua udah ngerti source-nya apa ngeliat. Jadi istilahnya nggak ada ilmu, apalagi lu ekonomi pembangunan. Yeah. Suatu saat lu bosan dengan entertainment, lu bisa tuh garap-garap tanah kosong. Iya betul. Benar, Lahan kan? basah. Lahan basah. Iya. Basah. Lu lihat nih di sini bisa bangun apa? Bukan bangunan. Iya sih. Ya kan berhubungan, connecting. Betul. Terus gimana lagi? Ya udah. Kayak kerja di bar tadi mengganggu atau tidak sebenarnya Enggak. tidak sepenuhnya mengganggu. Justru lu lebih enak mengeksplor diri. Kan itu belajar lagi juga kan. Iya, lagu baru. tapi kalau misalnya kayak ada ini waktu produksi nih, Nah. itu kan emang sama sekali kayak off dulu lah. Oh, oke. Bilang sama Dan dia. mereka ngerti. Dan mereka ngerti. Lu di sana vokal kan? Vokal. Oke. Nah, apa mereka nggak kesulitan nanti kalau lu nggak ada terus mereka harus mencari pengganti atau gimana? Kesulitan iya, tapi nggak sesulit itu sebenarnya. Banyak ya. Yang lebih berkualitas banyak gitu. Iya, banyak. Digakuin. Ada Mevin gitu kan. Ketika lu berani terjun ke dunia entertainment, khususnya dunia musik, yang lu sadarin apa kelebihan lu dibanding yang lain? Ganteng. Nah, beda juga Itu nih. pertanyaan berat sebenarnya. Enggak, maksudnya kalau gue jujur nih. Karena gue ke dunia musik itu memang gue senang, gue cinta itu bukan kayak kalaupun misalnya gue harus terkenal karena sesuatu mungkin gue pengen dikenal karena karya, Oke. bukan karena kehidupan pribadi atau Oke. bukan karena ya kehidupan lu juga nggak senar gitu kayaknya buat di orang-orang lain tahu. Tapi kalau memang harus terkenal karena sesuatu, gue pengen terkenal karena karyanya. Oke, nah untuk karya di luar karya kan orang juga butuh ngeliat nih siapa yang penyanyi. Betul, karena itu Apa sepaket ciri sih. khasnya. Iya, sepaket. Karena nggak mungkin kalau cuma lifestyle doang. lifestyle. Nah, Minum ya? maksud gue gini. Segini pertanyaan gue panas. Seret ya. Enggak, maksudnya- AC-nya kurang dingin. Remote hilang. Dan gue download ini dulu boleh nggak? buat Aplikasi remote. Oh, saya nggak download. Enggak, maksud gue gini, lu harus tahu ciri khas lu yang kira-kira yang akan dinikmati oleh fansnya lu nanti gitu. Oke, suara gue kalau menurut gue nih ya, suara lu kan halus gitu, R&B-nya, soul-nya itu dapat banget gitu. Maksudnya kayak beberapa penyanyi senior itu gue ngedengerin ada di lu. Kalau kelebihan gue sendiri Lu sih, menyadari itu atau yang gue sadarin gue punya kelebihan anugerah yang dikasih sama Tuhan ke gue itu ada nih. apa itu? Kayak semua orang kayak bisa nyanyi segala macam. Ah. Tapi yang memang dia dikasih karakter bawaan lahir dari suaranya itu yang ketika lu di mana aja lu tutup mata Dia tahu. oh ini nih kayak
kayak misalnya kayak vokalis favorit gue kayak Eric Martin macam dia tahu. Tapi nggak mungkin lu bisa lolos audisi kalau memang lu nggak punya karakter. Iya. Nah maksud gua gini, lu pertajam karakter itu supaya orang-orang memang karakter juga nggak cukup. Kalau cuma sekedar karakter nggak cukup. Nah itu tadi kayak banyak hal yang gue nggak tahu. Gua karena kayak tadi di awal lu let it flow aja gitu. Let it flow juga. Even awal ke Jakarta gue masih shock culture kan, masih kaget nih. Apa yang membuat lu shock? Karena gue anak kampung yang memang nggak pernah keluar daerah. Ngerti sih kalau gua aja gimana kan? Ya kan? Lu ngelewatin gua dulu kan kalau ke ini ke Banda Aceh. Gue lewat ini Jadi sih. lebih kampung. Enggak. Gue lewat. Diajar gua. Ya sih lewat. Jadi kampungnya dia itu kalau misalnya jalan ditutup, orang kampung gua tuh nggak bisa pergi ke bandara. Galak juga ya. Makanya dia nggak bisa macem-macem. Tapi kampungnya dia dulu nih, dulu Pemekaran misalnya. Jadi bekasnya kampung kami. Astagfirullahaladzim. Parah banget. Ketika kita udah berjaya kita mekar gitu kan? Betul. Mekar. Makanya. Karena Aceh Jaya Aceh Jaya. Kita udah berjaya, kita akan jadi Aceh Jaya. Iya, Iya. cuman bekas sih. Bekas. Bekas lah. Ntar Bekasnya dia Iya. sama kayak aduh nggak enak ngomong gitu. STM Indonesia jadi Iya. Pemekaran. Pemekaran. Karena daerah-daerah itu emang bagus banget sih. Apalagi pantainya luar biasa. Nah, Lu nggak lihat mata gua? pantai. Biru. Siapa yang pukul? Biru lebih Kan kalau gelap. orang Nur itu dikenal dengan keturunan Portugisnya, jadi banyak mata biru. Emang iya ya? Iya Gua pernah benar. nggak tahu nih, gua pernah nggak tahu. nih. Benar. Benar ya. Nah, jadi cuman gua udah nggak biru lagi semenjak di Jakarta gua hijau. Nah, jadi Berubah. hijau. Duit. udah. Dan sampai di mana sih? Tadi Pemekaran. Sebelumnya, coba ingat dulu. Shock culture. Shock culture. Karena tongkrongannya beda. Ini sama deh. Di Banda Aceh itu yang gua tahu ya sekarang itu udah benar-benar misalnya ya anak-anak nongkrong, warkop, makanannya juga nggak jauh beda. Cuman mungkin di sini tuh lebih varian ya kayak banyak makanan manis. Tapi di sana nggak pernah ada yang bilang witches kan? Nggak ada yang bilang banget kan? Oh iya. Kue lumpia nggak ada. Kalau ke galon, apa galon coba? Biar Ke galon itu kayak SPBU. pom bensin. Jadi kalau di Aceh tuh ke galon. Gue sempat tuh awal-awal kesini juga. Galon di mana ya galon? Ditunjukinnya itu yang diisi ulang. Diisi ulang kayak minuman. Kalau kita di sana kan bilang korek mancis ya. Mancis. Awal-awal ke Jakarta tuh masih kayak mau pinjam korek ke orang, bang, ya mancis. Korek bang, oh iya korek mancis. Terus ya udah. Enggak Shock dibilang culture. korek aja dulu di situ dari tutupin. Jadi tadi masih Iya benar culture shock ya. Shock culture dan gue juga karena basic nyanyi itu autodidak, bukan belajar, Keren bukan auto tune. Kalau di auto tune itu efeknya iya ada pakai dikit karena emang gue senang sama efeknya. Bukan suaranya fals enggak, Iya. tapi emang senang. Efek- Lo tau ini enggak? Kalau kata Bunda Korla itu nyanyi suara robot katanya gitu. Iya betul. Gak bisa nyanyi lo katanya gitu. Enggak, tapi kalau menurut gue kan kalau masalah taste itu kan memang pengembangan dari diri sendiri. Ketika kita tahu arahnya kemana pasti taste itu kan yang memang kita terapin di situ. Betul. Karena zaman sekarang juga dengan canggihnya aplikasi elektronik segala macam lebih ke ngulik sound sih. Iya. Soundnya. Terus how to present ya. Jadi Iya. orang gimana cara bisa menikmati lagu itu tersebut. Yang dia udah rilis itu 3 lagu. 3 lagu. Tiga Produksi indie. Semua sendiri. Oke. Semua sendiri. Keren dong. Maksudnya gini, banyak penyanyi yang Enggak sendiri dalam arti bukan semuanya sendiri ya, mixing, mastering sendiri. I know, tapi maksudnya gini as a producer kan. Iya. Gitu. Nah, banyak orang-orang yang gua bilang keren itu, banyak penyanyi-penyanyi bahkan yang sudah senior pun karena mereka ketakutan ketika mengeluarkan single gitu. Nah, yang membuat lu berani gitu untuk berani memproduksi sendiri sementara lu tahu sendiri industri musik beberapa waktu terakhir ini kalau yang naik banget, yang tenggelam banget gitu. Apa? Aku waktu rilis di awal itu nggak punya ekspektasi besar buat meledak segala macam enggak sih. Aku tuh lebih kayak learning by doing.
Jadi ketika lu pengen mengeluarkan karya ya udah gitu. Keluarin aja dulu, kita lakuin semaksimal kita bisa. Bukan berarti kayak udah keluarin aja. Ketika itu target lu apa? Maksudnya target dari penonton ya, target pencapaian dari karya-karya yang udah 3 ini? Target itu buat nyemangatin diri sendiri. Jadi kayak lebih kepuasan diri ya. Aku udah punya 1 nih. Harusnya ada 2, 3, 4. Nah. Ya udah. Jadi lagu baru nih judulnya tuh Losing Game. Losing Game. Itu Kalah game ya, kalah main bukan game. losing game. Ya, Akibat iya, benar. losing game itu kalah dalam permainan, nggak jadi Kan sedang benar, kalah permainan dalam games. kalah dalam percintaan. Jadi permainan percintaan. Ya, ini lagi kalah nih, lagi 1-0 Lu gua kalah. dikhianatin ceritanya di situ. Ya, jadi sebenarnya bukan cerita original gue juga. Ini lagu Curhatan orang. gue tulis berdua. Sama ada 1 orang namanya David, itu manajer gua sekaligus abang gua, David. Kita tulis berdua. Nah di momen itu kebetulan kita berdua lagi patah hati. Oke. Dia sedang patah hati, aku sedang patah hati. Jadi mungkin lagi connect nih. Ya udah, lagi connect. Biasa gitu, dapat komunitasnya sendiri gitu kan. Gak ada komunitas buat orang patah hati, gak ada. Ada. Jadi gini, pas kita nemu gitu vibe-nya sama, udah tuh panjang. Panjang, Curhat, betul. kopi habis berapa gelas. Dan gitu. kalau vibe itu kayak digunakan vibe itu digunakan ke hal baik jadi lagu kan? Iya, benar. Kalau vibe itu digunakan buat mabukan doang ya nggak jadi apa-apa juga kan? Iya benar. Jadi apa? Jadi muntah. Nah, itu tadi kita tulis berdua. Jadi berawal dari patah situ. hati, ya. Akhirnya bertemulah 2 orang yang sedang patah hati jadi karya. Ya. Oke. Berarti ini ciptaan dari original lu sama David. Iya. Oke. Sedangkan yang mixing, arrangement lagunya gue dibantu sama teman-teman gue juga yang luar biasa. Di situ ada Molan, aka Mozek, ada Dalton, gitaris gua, ada Jeremy, keyboardis, ada basis gua, Bang Angga, sama Abe. Gue dibantu sama mereka. Ya, jadilah lagu baru gue. Ini lagu gue yang pertama yang gue pakai itu lebih ke musik-musik yang langsung kayak dari gitar, langsung akustikannya. Biasanya kan langsung memang musik elektronik ya, semuanya di komputer doang. Biasanya semuanya yang udah. Jadi kalau sekarang isinya apa bahasanya? Kalau ngisi langsung itu? Live gitu. Live take ya. Biasanya kan cuma pakai sampel doang. Pakai sampel doang. Diramu sama semua Nah, ini kan liriknya dalam berbahasa Inggris. Ya. Kenapa dirimu memilih bahasa Inggris? Sementara kalau dibilang pasar kita itu 70% itu penikmat ya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kenapa bahasa Inggris? Yes. Sebenarnya karena emang seneng, gak tahu ya. Aku bukan gak cinta Indonesia. Lagu pertama aku itu bahasa Indonesia. Enggak, ini bukan masalah cinta atau enggaknya, cuman maksudnya kenapa ketika itu lo memilih bahasa Inggris? Lebih kena aja ada beberapa pemilihan kata yang mungkin itu dari bahasa Inggris itu lebih kena gitu. Lebih kena. Dan memang dari awal juga gue tulis lagu senangnya berbahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia itu jujur susah banget buat lirik bahasa Indonesia. Susah. Karena mungkin perbendaharaan kata-kata lu kali. Mungkin makanya kasih kamus ya, ada dia kamus bahasa Indonesia. Mungkin kalau ada orang yang bikin lagu Indonesia enak dan bagus, itu orang jago banget, respect. Karena gue pribadi susah buat nulis bahasa Indonesia. Mengungkapkan susah. Bukan berarti gue nggak suka bahasa Indonesia, enggak. Iya. Cuma ketika lu memilih penempatan kata-kata dan kalimat itu kayaknya lebih cocok di bahasa Inggris. Iya. Oke, kalau untuk targetnya sendiri, lu misalnya dari rentan usia nih, remaja, kalau dari lagu lu sendiri itu kemana? Kayaknya ini ya. Lebih ke anak muda sih. Oh, kayaknya kakek-kakek nenek. Tapi ya kalau ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang Ya nggak masalah. ya gue rilis. Tapi emang anak muda ya. Untuk dinikmati siapapun. Yang bisa ngerasain, Yang bisa relate. Coba lo artiin sedikit, lo simpulin lagu itu kecewanya seperti apa. Kita mainin aja kan. Oke, ayo. Dikit. Nah, ini gue demen nih kayak gini nih. Taruh cari chordnya dulu. Dia coba. Love is a losing game.
my heart inside a cage. Love made me lose my faith, break my heart. Some cannot take. I made up my mind. Just give me some time. Just hold on. Move away, I'm moving on. Used to be my way home. Now you ain't calling my phone. Gotta go on my own. Asik, gila. Merinding gua, maksudnya ini artinya apa gitu? Nggak ngerti ya. Kalah dalam sebuah permainan Cinta percintaan. bisa losing game. Aku sedang kalah dalam bercinta pun mama Di sini ceritanya lu dihianatin. Iya, atau lebih- memang lu kalah dengan situasi. lebih dihianatin nih. Dihianatin. Ini kisahnya itu benar-benar kejadian lu kan? Kisahnya iya dihianatin. David juga bukan dia. Kalau si David lebih ke keadaan sih. Keadaan. Lebih ke keadaan. Ekonomi ya? Bukan. Iya ekonominya mungkin dikit. Keadaan. Dan kita nulis lagu ya nggak bukan cuman kisah pribadi Iya. yang memang Tapi harus di mix plot ya? gitu. Di mix. Karena kan buat ya kita lempar ke publik yang bisa relate sama mereka ya mereka ngertiin sendiri. Iya. Nggak ada arti khusus gitu dari Benar-benar. aku Ya sendiri. kadang-kadang temanya apa? Oh, gue lagi ngerasain begini, nah dikembangin tuh ya. Yes. Oke, keren banget. Tapi namanya karya ya, pasti ketika kita ngerasain misal prosesnya itu banyak kesulitan, banyak kendala, begitu dengan hasil itu biasanya kan akan puas ya. Puas banget. Maksudnya namanya jalan kan pasti nggak ada mulus-mulusnya, perjalanan karir pasti segala macam. Justru itu lebih berasa. Karena kalau memang santai-santai aja itu kayak nggak ada kesan gitu kan. Berarti hidup kita ini harus susah. gitu ya. Bukan harus, tapi maksudnya kalau ada seperti itu bahwa itu ujian proses menuju kesuksesan. Mungkin dilihat sekuat apa sih? Sekuat Keinginan apa Anda? nih Afifnya gitu kan. Sementara kuliah aja dia tahan 7 tahun. Iya. Bikin bosannya nggak tahu ya. Tim ada challenge nggak kali ini nih? Jalan. Ada nggak? Ada Apaan? untuk tebak lagu atau nyambung lagu. Tebak lagu apa nyambung lagu? Nyambung lagu. Nyambung lagu. Sambung lirik maksudnya. Sambung lirik, ya. Oh sama lirik. Ya. Gak ada kreatif lain. Hah? Itu dipikirkan Lomba udah makan kayak 18 gitu. tahun yang lalu itu soalnya. Oke lah Pak. Nah, Idenya baru diluapin. Terus gimana nih sistemnya? Jadi siapa yang mulai terus lanjut? Dari lu lah. Yang Dari tahu lu. Pak. Dari lu. Hukuman itu truth or dare. Nah, Tinggal pilih di antara truth atau or dare. Terus Hukuman dia tuh pakai botol. Ada? enggak, udah yang kalah aja dia harus milih true Kan or kita ada challenge. Oke, oke, Ya, oke. challenge True or or dare. dare. Oh Ngapain gitu ya putar lagi. Makasih saya udah diundang. Itu. Oh iya iya. Ya udah maksudnya gimana buka? True order ya. Bukan true or dare ya. Truth order. Oke, siapa Nah. duluan? Ayo. Udah aku menang. Terus apa dare? Ya. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Baru true or dare. Sekuntum mau. Udah. Asik. Yang kau berikan. Lagunya harus lagu yang itu atau lagu Mana lain? sih? Semuanya, Pokoknya harus semuanya. diberikan. Lo harus nyari lagu yang lirik I diberikan. know. Cuman maksudnya lu jangan putus sembarangan. Yes, terserah dong. Ayo, 1. Masa nggak terima? Banyak lo berikan kalau 3. Ayo. 4. Berikan cintamu kepadaku agar aku bisa memiliki. Bentar, yakinkan itu. Berikan. Oh, ya udah gua ganti. Gak bisa, Gak bisa. Mohon maaf. Tuh kalian kalau mau kasih challenge, lu briefing gua dulu. Gua ada persiapan. Nggak, emang surprise saya pada Terus apa nih? Ya udah itu pilih. True or dare? True or dare. Truth. Gua takut kalau di True. dare ntar disuruh makan capek. True. Kejujuran. Kejujuran. True or dare? Truth. True, not truth. True or dare. Bukan dare. Gua kan Inggrisnya Turki. Oh iya. Oke, oke. Oke. True berarti ya. True. True. Ya true. True. Truth. Ayo, berarti Ayo. bisa tanya apa? Kejujuran tuh. Dia harus harus jujur ya Bang Afif. Nggak ada nih Sin. Dia belum ngulik.
hilang gagal. Terus gue orangnya nggak kepo sama kehidupan orang. Iya. Apalagi kehidupan Belajar aja sih. Iya. Kenapa lu maksa? Iya. Terus ngapain challenge coba? Oke. Nah. True. Ayo, terus. Menurut Anda, Asik. Panas. bagaimana pemerintahan Jokowi? Aduh. Ini konten kan baru, jangan gara-gara Masuk jurang. Ya pasti itu tinggal bilang bagus. Iya, Pembangunan. benar. Iya. Oke, ini gua ambil umum aja, biar Iya. aman. Iya. Ah. Yang gua rasain sekarang ada beberapa hal yang gua ngerasa berat nih ceritanya, kayak BBM naik terus. Itu masalah bukan pemerintah, cuma menurut gua gini, itu kan susunan dari pemerintahan, kenapa pajaknya juga gila. Tapi secara perkembangan infrastruktur itu banyak kemajuan, jadi ada plus minusnya. Cuman gue sebagai masyarakat awam, gue lebih konsen di pengeluaran gue. Oke, Itu iya. ketika pengeluaran lebih membengkak, menurut gue ya mungkin bisa dibenerin lagi. Soal politik Lagi cuma Wes. tahun politik ini. Tahun Iya. politik. Anak-anak muda sekarang harus lebih aware. Wah, mohon maaf ya, kita hanya pendapat doang. Iya. Ini kepada siapa nih? Udah bisa milih kan? Udah bisa milih kan? Lu jangan mancing ke politik. Oke, lanjut lagi karena lu menang, lu yang nentuin lagi. Nggak apa, adil, kita fair. Oh kita iya. fair. Dari lu. Dari Bang Jamil duluan sekarang. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memori. Memori. Gampang sih. 1, Memori. 2, 3, 4, 5. Lima kan? Oh lihat Ini namanya karma ya. karma kan enak, kalau bulan puasa nggak ada karma nggak enak. Iya. Kurma. Kurma. Aduh. Oke, daerah apa nih? Karena aku orangnya tuh laki banget. Berani. Karena Oke, kita akan lihat. menghadapi apa Berarti pun. gini, dia laki, ada lipstick nggak? Lipstick. Jadi laki dandan, Ya. ya kan dia laki banget. Lipstick. Tunggu. Make up deh, make up. Ini punya siapa, Bella ya? Apa yang ada di sini ya? Ini Der. Kan bagaimana lu misalnya kan perform harus apa istilahnya, harus make up. Harus make up. Ketika nggak ada tukang make upnya, lu gimana cara pakai bedak? Saking lakinya aku nggak pernah kepikiran biarnya tuh akan Suka-suka kan? Di sini kan suka-suka. Iya. Oh, ini lihat nih, perhatikan teman-teman. Cara mukanya. ini doang nggak ada. Oh Ya Allah. ada dua. Ya. So nggak tahu. Pura-pura lagi. nggak ngerti. Lu pulang semalam telat kan? Lu pulang pagi. Lihat nih, mampus. Sampai rata. Mana ya? Ada apa tuh? Foundationnya duluan ya. Lu lebih ngerti. Iya. Tahu Dulu waktu syuting video klip ada makeup artist. Oh, ada make up. Tahu. Tisu mana keringat? Apa aja, Pak? Tisu kasih. Kasih. Biar nggak luntur. Udah habis pula ini. Di segitu habis pula. Oh salah, dulu gue diajarin kalau lap keringat tuh kayak gini. Oh ya. Oh, begitu ya. Coba Supaya apa itu? Supaya kontur Bulu-bulunya nggak ini, kontur dari bedaknya itu nggak pecah. Oke. Asik, ngerti lah dia. Kalau blinkingnya nggak usah gitu dong. Enggak. Udah. Itu semampu lo yang lo tahu ya. Kayaknya gue harus les makeup. Keren. Gak apa-apa namanya Der kan? Iya, Dia kan cowok banget. Jadi emang der-dera tuh. Oke, lanjut. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, challenge. Yang susah nih. Ya, ini yang lebih manusiawi ya. Jadi nggak berhenti sekali ya. Coba. Apa ya? Sebenarnya pembendaharaan lagu banyak, tapi kalau udah disuruh kayak gini tuh harus mikir milih. Ya kelihatan berarti nggak usah mikir.
Oke. Kemana langkahku pergi, selalu ada padamu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ketujuh samudra, pasti akan ku tunggu. Tunggu kayaknya banyak. Tunggu. Satu. Tunggu, jangan dihitung dulu. Tunggulah aku di Jakartamu, tempat labuhan semua mimpiku. Gitu gak sih? Iya. Tapi bener kan? Iya. Bener, tunggu aku. Asik, gua menang. Gila lah. Apa Apa tadi ujungnya? Jakartamu. Oh, mimpiku. Mimpiku. Berarti ku ya. Tempat Ku, labuhan ya, semua mimpiku. Ku, berarti ku. Dari mimpi terserah. Ya, ku. Satu. Ku akui aku telah larut. Larut. Larut apa? Satu. Tunggu dulu. Satu. Larut. Satu. Larut. Dua. Bentar dulu. Tiga. Teng. Belum 5. Larutkan cinta. Apa itu? Larut emang ada coba? Ada. Apa? Larutan segar. Kan cap 9 benar. Enggak manusiawi. Segar dong. Oke, udah ya. Oke. Order. Apa? Nah, pilih Gua dulu. Terus aja. Gue takut pokoknya. Terus. Terus. Oke. Nanya dulu, nanya. Kamu nanya? Oh, A few minutes later. ada pertanyaan tapi kayaknya nggak usah deh, nggak usah. Jadi nggak apa-apa, tanya. Oke. Karir, kehidupan, masa lalu, Nanya masa kabar. depan. Boleh nanya? Boleh, boleh. Belum kartu. Iya. Masa depan. Nanya kabar. Wait, bukan dia deh ya, true deh. Terus. Terus. Ya udah deh. Jujur, sudah jujur. Yang penting coba, yang penting lah. Yang penting ya. Nah, Oke. Yang berisi gitu jadi kalau Merah atau kuning? merah. Merah. Oh. Oke. Kenapa itu? Ada suka banteng ya. Ini kenapa nanya ya sebenarnya? Tertarik apa dengan dunia politik? Enggak, gue nggak tertarik sih. Sebenarnya arahnya ke politik. Makanya aku lagi ngulik orang nih, kenapa orang Enggak, nggak tertarik? kalau karena gini, kalau warna itu gua ngerasain kalau merah itu lebih berani, gitu lebih berani, Ya, kayak lebih berapi-api. Gitu. Enggak, gue kenapa trigger merah banteng itu karena beberapa minggu yang lalu setiap mau pulang tuh banyak banget bendera ya. Banyak banget bendera tuh, tapi yang bendera lain nggak ada, itu doang. Dan pertanyaan yang tidak penting. Oke, ada yang mau disampaikan nggak buat fans-fans lo ataupun orang-orang yang sudah berjasa buat lo yang kira-kira nanti akan mendengarkan lagu-lagu karya-karya dari lo? Nggak ada sih. Besok-besok lo riset dulu siapa yang lo undang. Enggak, yang mau disampaikan apa ya? Dia nggak ada. Boleh buat Karena semua yang ingin disampaikan tuh udah lewat karya. lewat karya. Ya, Ya, jadi- maksudnya jangan lupa request lagu-lagu gua, support terus karya-karya gua misalnya gitu. Ya, aku tidak pernah memaksa orang untuk menyukai Oke. karyaku. Dia suka. Lu Jadi udah kalau- perlah banget ya. Iya. Kalau dia suka, ya die hard banget kayak. Iya. Oh. Tapi harapan lu apa nih? Ah. Ya harapan ke depan supaya dari sisi pribadi supaya jadi orang yang lebih Manusiawi. berguna ya mungkin. Enggak, yang Amin, lebih amin. apa ya? Lebih aware, lebih melek sama industri. Karena aku juga nggak bohong, aku juga masih baru banget, belum terlalu Banyak ngerti, belajar. harus banyak belajar. Hmm. Ya harapan untuk ke depan yang lebih besar lagi karena ini tahun politik. Semoga kedepannya kita akan dipimpin Oleh pemimpin yang bijaksana. Amin. Amin. Amin.
Dan makasih banyak buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Apapun kalian bisa komen di sini. Ketertarikan kalian ingin minta tamunya seperti apa, ingin ngebahas apa, itu bebas-bebas aja. Karena kita ngobrol suka-suka. Jadi memang nggak ada tekanan apapun. Lu nggak tertekan kan di sini? Enggak. Pokoknya makasih banyak udah mampir di Ngobras. Thank you. Sukses Abang terus. Bro. Amin. Harapan buat tanggal 10 ya Tanggal nanti ya. 10 nanti bakal rilis Lagu lagu terbaru Losing Game. Kalau pengen dengerin langsung aja dengerin. Nanti bakal ada di deskripsi. Di DSP juga. Terus YouTube-nya udah ada channelnya? Udah. Mau disebutin? Udah ada di link YouTube. Pokoknya nanti kita video. bakal cantumin Yes. ya. IG lo apa? Full Hub. Full Hub. Jangan di follow. Ya. Kan nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Tripod. Dilihat juga boleh. Nggak apa-apa. Lihat ya kepo-kepoin Ini gitu. kan nggak apa-apa. ketahuan tuh. Iya. Minggu ini ada berapa gitu kan. Nanti mau kepoin masih jomblo atau enggak? Ya. Kita nggak bahas di sini nanti. Nah itu tanya-tanya aja langsung. Oke. Makasih udah nonton. Thank you, Sampai guys. jumpa. Ngobrol suka-suka.